Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man wa ba'd. Qala Syekh Abdul Razzaq bin Muhsin Al-Badar hafizahullah fi kitab Fiqhil Asma'il Husna wa zakkara biminnatihi ala ibadihi al-mu'minin bidukhulil jannati wan najati minan nar واستشعارهم هذه المنة عظيمة والفضل الكبير. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وقال تعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ikhwatu fillah, kita melanjutkan pembahasan tentang nama Allah Al-Mannan, Tuhan yang senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya. Berkata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, wa dhakkara biminnatihi ala ibadihi al-mu'minin bidukhulil jannati wan najati minan nar. Allah mengingatkan hamba-hambanya yang beriman dengan nikmatnya, di mana Allah masukkan mereka ke dalam surga, menjauhkan mereka dari neraka. Wastisyarihim lihadil minnatil azimah wal fadl kabir. Allah ingatkan bagaimana ungkapan mereka, perasaan mereka ketika mereka mendapatkan anugerah nikmat yang begitu besar ini, nikmat surga, nikmat yang begitu dahsyat ini. Qalu, mereka berkata tentang ahli surga, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sesungguhnya dahulu kami di tengah-tengah keluarga kami adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Dengan ketakutan tersebut membuat kami mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Famannallahu alaina, maka Allah berikan kepada kami nikmat dengan surga ini. Wa waqana adzabas samum, dan dia jaga kami, dia pelihara kami daripada azab neraka yang panas. Inna kunna min qablu, sungguh kami dahulu, nad'uhu, berdoa kepadanya, meminta kepadanya, innahu huwal barrur rahim, dialah Tuhan yang maha baik lagi maha penyayang. Inilah ucapan penduduk surga atas limpahan nikmat Allah kepada mereka, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana, berkata penghuni surga, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami, lihadza, untuk jalan ke surga ini sehingga kami masuk ke dalamnya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, tidaklah kami mendapatkan petunjuk hidayah kecuali karena Allah yang memberi kepada kami hidayah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq, sungguh telah datang utusan-utusan Tuhan kami mendakwahi kami dengan kebenaran. Wa nudu, maka disuruhlah, antilkumul jannatu, inilah surga kalian, urithumuha, kalian peroleh dia, kalian dapatkan dia, bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang kalian amalkan berupa kebaikan. Jadi diantara nama Allah Al-Mannan, diantara minnatullah,
Di antara nikmat Allah yang terbesar adalah nikmat masuk ke surganya, dijauhkan dari nerakanya. Inilah harapan setiap orang mukmin. Naam. Wa man 'arafa rabbahu subhanahu bihadzal ismil azimi wa annahu wahdahu waliyul manni wal 'ata'i sahibul hibati wan nu'ama'i aujaba lahu dzalika an yahmadu rabbahu ala nu'ama'ihi wa an na'ma'ihi. Ahsanallahu ilaikum. Ala na'ma'ihi wa an yashkurahu ala fadlihi wa 'ata'ihi. Qala ta'ala qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wa man 'arafa rabbahu subhanahu bihadzal ismil 'azim wa annahu wahdahu waliyul manni wal 'ata'. Barang siapa yang mengenal Tuhannya dengan nama yang maha agung ini, yaitu nama Al-Mannan, sang pemberi nikmat yang tak berkeputusan, maka taulah dia hanya Allah semata, pemilik segala macam nikmat dan pemberian. Wa sahibul hibati wan na'ma, dialah yang senantiasa melimpahkan hibahnya kepada hamba-hambanya, berbagai macam kenikmatannya. Aujaba lahu dzalika, maka apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya ini berupa nikmat-nikmat yang tak terhingga, seharusnya membuat hamba an yahmada rabbahu ala na'maihi, pandai memuji Tuhannya atas segala macam nikmat-nikmatnya. Tak banyak yang Allah minta agar kita bersyukur saja kepadanya. Sesungguhnya Allah ridha kepada hamba tatkala makan, tatkala minum, setelah itu mengucapkan alhamdulillah. Tak banyak Allah minta i'tiraf. Allah hanya minta kita untuk mengakui itu nikmat-nikmatnya. Ya. Tak banyak Allah minta dari kita, tidak. Hanya kau akui saja ini nikmat dariku, syukuri. Hanya sampai di situ saja. Ridha Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya. Wa an yashkurahu ala fadlih, hendaklah hamba pandai bersyukur atas karunia-Nya, wa ata'ihi, pemberiannya. Sebagaimana Allah berfirman tentang doa Nabi Sulaiman, qala rabbi auzi'ni, berkatalah Sulaiman, Tuhan, berilah aku kemampuan an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, dapat mensyukuri nikmat-nikmatmu yang kau anugerahkan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Tak banyak Allah minta dari kita. Tidak Allah minta dari kita untuk membayar berbagai fasilitas yang Dia berikan, oksigen yang Dia berikan, kesehatan, pendengaran, penglihatan, jantung yang sehat, ginjal yang sehat, urat-urat yang sehat. Semuanya tidak ada Allah minta dari kita. Allah hanya minta kau akui itu semua nikmat dariku. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Setiap pagi sore Allah suruh kita ingat ini. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi, Tuhan, aku mengakui semua nikmat-Mu yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, aku pun mengakui aku penuh dengan berlumuran dosa. Faghfirli, ampunkan aku Tuhan. Allah tahu tak mungkin hamba selamat daripada dosa-dosa. Allah hanya minta hamba sadar dia itu berdosa, kemudian minta kepada Allah ampunan. Allah ridha. Ya, inilah bentuk sayyidul istighfar, mengakui nikmat-nikmat Allah, ya, kemudian mengakui dosa-dosa. Naam. Wa qad amara Allahu 'ibadahu bisyukri wa nahahum 'an diddih wa athna 'ala 'ibadihi asy-syakirin wa wa'adahum bi ahsanil jazaa'i wa ja'ala asy-syukra sababan limazidil fadli wal 'ata' wa harisan wa hafizan lil hibati wan na'ma'i. Qala subhanahu wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah telah memerintahkan hamba-hambanya bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Allah melarang hamba-hambanya dari kufur terhadap nikmatnya. Ya, makna kufur terhadap nikmat adalah tidak sadar itu nikmat semua dari Allah datangnya. Dia menganggap itu kenikmatan murni dari kepintarannya
kepandaiannya, kehebatannya, bagaimana yang dirasakan oleh Qarun. Nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa harta yang berlimpah ruah, dianggapnya itu semuanya bukan dari Allah datangnya, dari dirinya karena ilmunya. Innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku peroleh semua harta ini karena ilmuku. Ini tanda-tanda kufur, menganggap nikmat yang ada padanya itu bukan dari Allah, tapi karena dirinya, karena kehebatannya, kepandaiannya, gelarnya, sekolahnya tinggi. Tanda kufur. Ya, dalam hatinya demikian. Sehingga terkeluarkanlah ucapan-ucapan sebagaimana ucapan Qarun. Ini semua karena usahaku, bijuhdi wa ta'abi, karena kesungguhanku, keletihanku. Dia lupakan Allah Jalla wa'ala. Ya, ini ciri-ciri kekufuran. Pertama, ciri-ciri kekufuran itu menganggap nikmat yang datang murni karena kehebatannya, kepandaiannya. Dia berhak memperolehnya dengan ilmunya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan yang terlahir atas apa yang tersimpan di hati, kesombongan, keangkuhan, semuanya karena dirinya. Yang ketiga, menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Ini ciri-ciri kufur. Diberikan nikmat, digunakan sebagai sarana maksiat. Maka Allah menyuruh kita bersyukur, melarang kita dari kufur. Dan Allah memuji hamba-hambanya yang pandai bersyukur, bahkan menjanjikan bagi mereka tambahan. Dijaga nikmat, tak dihilangkan, bahkan ditambah-tambah. Allah janjikan mereka dengan sebaik-baik balasan di dunia dan di akhirat. Allah jadikan syukur sebagai sebab untuk bertambahnya karunia Allah yang akan datang kepadanya. Pemberian Allah, bahkan janjikan Allah Jalla wa'ala, Allah akan menjaga nikmat tersebut. Ya, menjaga pemberian tersebut. Kata Allah, wa idh ta'adzana rabbukum, ingatlah tatkala Tuhan kalian mempermaklumkan, la in syakartum, sekiranya kalian pandai bersyukur. Bersyukur adalah dibangun atas 3 pilar pula. Meyakini apa yang ada pada kita murni daripada Allah, karunia-Nya, rahmat-Nya semata, bukan karena kepandaian, bukan karena kepintaran, bukan karena kegagahan, bukan karena si fulan ataupun alan, murni dari Allah. Kemudian melahirkan ucapan-ucapan pujian, mengembalikan segala macam nikmat kepada Sang Pemberi nikmat Allah. Yang ketiga, menggunakan semua nikmat tersebut dalam rangka berbuat taat, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa itadzana rabbukum, ingatlah tatkala Tuhan kalian mempermaklumkan. La in syakartum, sekiranya kalian bersyukur, la azidannakum, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Wala in kafartum, kalau kalian kufur nikmat, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Naam. Wa aujaba lahu kadzalika alla yasta'mila ni'matallahi wa minnatahu wa subhanahu fi ma'siyatihi wa alla yudifa al-ni'mata illa ilal mun'imi wahdah wa huwa Allahu la syarika lah, khilafa man qala Allahu anhum ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun, ay bi'ilafatihim ni'mah ila ghairil mun'imi. Allah mewajibkan kepada hamba agar tidak menggunakan nikmat yang Dia berikan, karunia-Nya, untuk berbuat maksiat. Allah wajibkan kita menjaga nikmat itu dengan tidak buat maksiat. Diberikan harta, itu nikmat, jangan digunakan untuk bermaksiat, berjudi, minum khamar, berzina dan semacamnya. Wa alla yudhifan ni'mata illa ilal mun'imi wahdah. Janganlah seorang hamba menisbatkan nikmat yang ada padanya kecuali hanya kepada Allah Sang Pemberi nikmat. Katakan semuanya ini adalah min fadli Rabbi, dari karunia Tuhanku, bukan dari kehebatanku.
Sulaiman yang paling terkaya di permukaan bumi ini. Ketika Allah berikan kepadanya nikmat, dia mengatakan hadza min fadli rabbi, ini semua nikmat Tuhanku. Ya. Hendaklah kita jangan sampai memulangkan segala macam nikmat ini kepada selain Allah. Karena nikmat datang daripadanya, tak ada sekutu baginya. Berbeda dengan orang-orang yang berkata, daripada orang-orang kafir yang tak tahu nikmat Allah, tak pandai bersyukur. Ya'rifuna nikmat Allah. Mereka tahu ini sebenarnya nikmat dari Allah datangnya, bukan dari berhala-berhala mereka. Rezeki yang mereka dapatkan, makanan, minuman, anak-anak, harta benda, kedudukan, semua bukan dari berhala. Bukan dari batu-batu, kayu-kayu, dari Allah. Mereka tahu, thumma yunkirunah, kemudian mereka ingkari dengan kekufuran. Ya. Mereka ingkari nikmat tersebut dengan kufur. Wa aktsaruhumul kafirun. Kebanyakan mereka kafir terhadap nikmat tersebut, ingkar terhadap nikmat. Ai bi idhafatihim an-ni'mata ila ghairil mun'im. Ketika mereka mengembalikan nikmat kepada selain Allah yang bukan memberikan nikmat. Naam. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan, lakal hamdu bil Islam, lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil Quran, wa lakal hamdu bil ahli wal mal wal mu'afat wal mu'afati, lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina fi qadimin aw hadithin aw sirran wa alaniyah aw sirrin wa alaniyatin aw khassatin aw ammah. Lakal hamdu ala zalika hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu rabbuna idza radita. Allahumma lakal hamdu syukra, ya Allah. Segala macam bentuk pujian dan tanda kesyukuran hanya berhak diberikan kepadamu. Walakal mannu fadla, segala macam pemberian hanya berhak nisbatkan kepadamu karena karuniamu, kedermawananmu. Lakal hamdu bil Islam, segala puji bagimu dengan Islam yang telah kau berikan kepada kita, kepada kami. Walakal hamdu bil iman, bagimu segala puji dengan anugerah yang kau berikan kepada kami berupa iman. Walakal hamdu bil Quran, bagimu segala puji dengan nikmat yang kau turunkan kepada kami berupa Quran. Walakal hamdu bil ahli, bagimu segala puji dengan karunia yang kau telah anugerahkan kepada kami berupa keluarga, anak, istri, keturunan. Wal mali wal mu'afat, bagimu segala puji dengan harta yang telah kau berikan kepada kami. Wal mu'afat, dan segala macam bentuk keselamatan. Lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina, bagimulah segala puji atas semua nikmat yang kau anugerahkan kepada kami. Fi qadimin, baik nikmat yang telah berlalu, au hadithin, atau nikmat yang engkau perbaharui, yang sekarang datang. Au sirrin au alaniyah, bagimu segala macam nikmat yang tersembunyi, orang tak tahu, tak melihat, tak tampak. Bagimu segala macam nikmat, bagimu segala macam pujian atas nikmat yang kau tampakkan pada kami. Au khassatin au ammah, bagimu segala macam pujian atas nikmatmu yang kau khususkan untuk kami, ya, yang kau berikan secara khusus untuk kami, ataupun nikmat yang umum. Lakal hamdu ala dzalika hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, bagimulah segala macam bentuk pujian atas hal-hal tersebut. Pujian yang banyak, yang penuh keberkahan. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, bagimu segala puji Tuhan hingga engkau ridha kepada kami. Walakal hamdu rabbuna idza radita, rabbana idza radita, bagimu segala puji manakala engkau ridha atas kami. Naam. Al-Hayyu qad warada hadzal isma fi haditsaini. Al-awwal hadisu Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu. Qad warada hadzal ismu, wa qad warada hadzal ismu fi haditsaini. Al-awwalu hadisu Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yaghtasilu bil barazi
بلا إزار وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حي إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستطير رواه أبو داود والنسائي. Adapun berikutnya nama Allah yang baru yang kita pelajari adalah Al-Hayyu, Tuhan yang Maha Pemalu. Punya nama Al-Hayyu, Tuhan yang Maha Pemalu. Dan nama Allah Al-Hayyu ini terdapat dalam 2 hadis. Di Quran tak ada dengan nama. Dengan sifat ada, dengan nama tak ada dalam Quran. Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki mandi di tempat pemandian tanpa menggunakan sarung menutup auratnya dari pandangan mata manusia. Mandi di sungai, ya, tanpa menutup aurat, misalnya mandi di pemandian umum tanpa menutup aurat. Maka Nabi naik ke atas mimbarnya, kemudian dia memuja Allah, kemudian berkata, Innallaha hayyun sittir. Sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang memiliki nama Hayyun, Maha Pemalu, Sittirun, senantiasa ingin menutupi celah aib yang terdapat pada hambanya, dosa-dosa yang ada pada hambanya. Nama Allah Sittir. Yuhibbul haya'a wa sitrah, dia menyukai sifat malu dari hamba, menyukai agar hamba menutup auratnya, aibnya. Fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Kalau kalian mandi maka hendaklah tutup aurat kalian, jangan terlihat orang. Hadis dikutip oleh Abu Daud dan Imam Nasai. Allah itu punya sifat malu, punya sifat sitir, Allah punya nama malu, punya nama sitir. Ya, Allah menyenangi hamba-hamba yang punya sifat malu. Tak ada kebaikan bagi hamba yang tak punya sifat malu. Ya, membuka auratnya, menampakkan auratnya kepada orang, terlihat oleh manusia. Ini hadis pertama tentang nama Allah Al-Hayyu. Naam. والثاني حديث سليمان الفارسي حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا رواه أبو داود وابن ماجه. Yang kedua hadis Salman Al-Farisi, dia berkata, bersabda Rasulullah, Inna rabbakum tabaraka ta'ala, sesungguhnya Tuhan kalian dialah Allah tabaraka ta'ala yang maha berkah lagi maha tinggi, Hayyun karimun, memiliki nama Hayyun, Tuhan yang maha pemalu, Karimun yang maha dermawan. Yastahi min abdih, sungguh dia malu dari hambanya. Idza rafa'a yadayhi, hamba mengangkat kedua tangannya dalam berdoa meminta kepada Allah, an yaruddahuma sifran, Allah malu tidak mengabulkan doa hamba tersebut. Allah malu menolak hamba tersebut, padahal tangan telah ditengadahkan ke langit bermunajat meminta kepadanya. Allah malu tangan tersebut kembali dalam keadaan hampa tak dia kabulkan. Jadi Allah malu tak mengabulkan doa-doa hambanya subhanahu wa ta'ala. Malu dia, tangan kita sudah angkat begini, ya Rabb, ya Allah, ya Karim, ya Rabb. Allah malu ini tangan kembali tanpa pengabulan, tanpa pengijabahan. Allah malu. Subhanallah. Ya. Kalau kita sudah menengadahkan tangan dengan ikhlas, jujur, khusyuk, menghadapkan hati kita kepada Allah, Allah malu tangan ini kembali tanpa Allah kabulkan. Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang kita lebih banyak lalai atas kesyukuran terhadap nikmat-nikmatnya.
yang menjaga kita di kala malam dan siang, memelihara kita dari segala macam keburukan. Ya, yang kita jarang-jarang merasakan Allah keberadaannya, ya, di hati kita. Jarang-jarang mengingat atas segala macam nikmatnya kepada kita subhanahu wa ta'ala. Ya, jaga kita dalam tidur malam yang pulas. Ya, dia jaga kita dalam tubuh kita, keluarga kita, usaha kita, harta kita subhanahu wa ta'ala. Kita panjatkan doa, dia malu untuk menolak doa-doa kita subhanahu wa ta'ala. Huwar Rahman, dialah Tuhan yang Maha Pemurah. Naam. Wa fi hadzal ismil karimi dilalatun ala thubutil haya'i sifatan lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalalihi wa kamalihi wa huwa subhanahu fi sifatihi kulliha la yumasilu ahadan min khalqihi wa la yumasiluhu ahadan min khalqihi wa la yumasilu ahadun min khalqihi kama qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa qala ta'ala hal ta'lamu lahu samiyya. Ya, hadis-hadis ini menunjukkan adanya sifat malu bagi Allah, tentunya sifat malu yang layak bagi keagungannya, bagi kesempurnaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala semua sifat-sifat yang ada padanya tidak akan pernah dapat menyamai sifat-sifat makhluk. Tidak pula makhluk dapat menyerupai sifat-sifat Allah. Walaupun dia mengatakan malu dan kita juga punya sifat malu, bahkan Allah menyatakan agar hamba memiliki sifat malu, tapi malunya Allah tidak akan pernah sama dengan malunya hamba. Ya, Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidaklah ada yang dapat serupa dengan Allah. Ya, wa huwas samiul basir, dialah Tuhan Maha mendengar lagi Maha melihat. Hamba-hambanya juga mendengar, hamba-hambanya juga melihat, tapi pendengaran hamba dan penglihatan hamba tak akan mungkin dapat menyamai pendengaran dan penglihatan Allah. Begitulah dalam sifat-sifat lainnya. Naam. Dan juga Allah mengatakan, hal ta'lamu lahu samiyya, tahukah kalian bagi Allah ada tandingan yang dapat mengalahkan Allah Subhanahu wa taala? Tak ada. Naam. Wa qad warada zikrul haya'i fil haya'uhu subhanahu. Nah. Fahaya'uhu subhanahu wasfun yaliqu bihi laisa kahaya'il makhlukin. Maka malunya Allah sifat yang melekat dengan diri Allah, tak pernah sama dengan malu yang ada pada makhluk. Naam. Wa qad warada zikrul haya'i fil Qur'ani was sunnati bisighatil fi'li mudhafan ila Allah azza wa jalla. Qala Allah Ta'ala inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Naam. Dan telah terdapat penyebutan sifat malu bagi Allah dalam Quran, tapi bukan dalam bentuk nama, dalam bentuk kata kerja, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang dinisbatkan kepada Allah, yaitu dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, innallaha la yastahi an yadriba mathala. Allah tidak pernah merasa malu untuk memberikan contoh bagi manusia agar dapat dipelajari, diambil iktibar sebagai bentuk pelajaran dalam kehidupan. Ma ba'udatan, menciptakan semisal ba'udah, nyamuk yang kecil. Allah enggak malu membuat perumpamaan, ini nyamuk aku ciptakan kecil, apalagi yang besar. Jangan dikatakan untuk apa Allah ciptakan nyamuk kecil semacam ini. Benda yang kecil ini, yang disepelekan manusia ini bisa membunuh. Ya, berapa banyak orang tewas gara-gara nyamuk kecil saja dia. Dia suntikkan bisanya ke dalam darah manusia, dia bawa virus-virus malaria dari nyamuk, demam berdarah dari nyamuk, mati tewas manusia dengan makhluk yang begitu kecil. Ya. Banyak raja-raja yang sombong menentang nabi-nabinya.
Allah hanya kirimkan sejenis nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya, tak keluar, membuat hampir pecah kepalanya. Dia perintahkan orang untuk memukul kepalanya, meredakan sakitnya. Semakin kuat dipukul, semakin terasa reda sakitnya. Subhanallah. Kadang-kadang kita merasa hebat, besar, kuasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Ya, dia kirimkan yang sederhana kepada manusia. Ini virus yang kita dengar, saksikan betapa dahsyat efeknya. Tak nampaknya dia benda tuh. Virus corona. Ya. Dilihat entah berapa ribu kali dibesarkan baru nampak bentuknya. Entah berapa ribu kali dibesarkan baru nampak. Tak kita rasakan, tak kita lihat, tapi dia ada, menyerang pernapasan, dahsyat, ya, merusak jaringan saraf dalam tubuh kita, merusak paru-paru, subhanallah. Itu lebih kecil daripada nyamuk. Allah enggak malu membuat nyamuk. Naam. Wa fi sahihaini an Abi Wafid al-Laisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu iz aqbala salasatu nafarin fa aqbala isnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun qala tawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma para'a purjatan fil halaqati fajalasa fiha wa ammal akharu fajalasa khalfahum wa amma tsalisu fa adabara zahiban falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum anin nafaris salasah amma ahaduhum fa'awa ila Allah fa'awahu ilaihi wa ammal akharu fastahya minallahi fastahyallahu min wa ammal akharu fa'aradallahu an. Naam. Jadi ini satu hadis yang di atas, jadi satu ayat di atas menunjukkan Allah SWT menyifati dirinya dengan kata kerja bahwa dia malu. Allah tidak malu menciptakan perumpamaan yang kecil semacam nyamuk. Kemudian terdapat juga sifat Allah malu ini dalam bentuk kata kerja yang terdapat dalam hadis di Bukhari Muslim dari jalur Abu Waqid al-Laythi. Tatkala Nabi sedang duduk di masjid bersama kaum muslimin, bersama manusia, bersama para sahabat, memberikan penjelasan tentang Islam, menyampaikan wahyu Allah. Maka kemudian datanglah 3 orang laki-laki. Fa aqbala thnani ila Rasulillah. Yang 2 mendekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang 3 orang, yang 2 mendekat. Wa dhahaba wahid, yang 1 melihat ada majlis Nabi sedang memberikan pencerahan kepada sahabat. Yang 1 pergi. 3 orang datang, yang 2 mendekat. Yang 1 pergi. Qala fawaqafa ala Rasulillah. Berkata Abu Waqid, yang kedua mendekat. Mereka pun menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halaqah. Yang 1 dari 2 orang ini melihat ada tempat yang kosong di depan. Fajalasa fiha, dia masuk dan duduk di tempat yang kosong tersebut, mendekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal akharu fajalasa khalfahum. Adapun yang 1 lain, yang kedua, karena mereka berdua yang datang Rasulullah, maka dia duduk di akhir saf. Dia malu mendekati Rasulullah. Karena tak ada lagi tempat. Kemudian dia malu melangkah-langkahi orang. Dia duduk di belakang para sahabat. Kata Abu Waqid, wa amma tsalits, adapun yang ketiga, fa adbara dhahiban. Melihat Rasulullah duduk, para sahabat duduk, ilmu sedang dihamparkan di hadapan sahabat, yang 1 pun pergi menghilang, meninggalkan majlis. Falamma faragha Rasulullah SAW qala, setelah Rasulullah selesai menyampaikan penjelasan wahyu sunnah, maka Rasulullah beritahukan kepada para sahabat, ala ukhbirukum anin nafari thalatha, maukah akan kuberitahukan tentang 3 sosok ini?
Amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahu Allah. Yang pertama, dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menyambutnya. Wa ammal akharu, adapun yang kedua, fastahya minallah. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan majlis tersebut dalamnya ada kebaikan. Dia malu kepada Allah. Fastahya Allah minhu, Allah pun malu daripadanya. Wa ammal akharu, adapun yang ketiga, fa'aradha, maka dia berpaling, fa'aradallahu anhu, maka Allah pun berpaling daripadanya. Nah, kita padakan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan akan datang tentang sifat Allah ini, nama Allah Al-Hayyu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.